Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kali marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baiklah yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah yaitu Ibu Ramadhani Fitri MPD dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok penyaji akan menyajikan materi tentang kutipan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amiduna Nurdeva, dengan NIM 2103147. Yang kedua yaitu ada Amandalia Sustri dengan NIM 2103117. Yang ketiga yaitu ada Khairunisa Selvi dengan NIM 2103177. Dan yang keempat yaitu ada Sri Dinda Rahayu dengan NIM 2103157. Pada topik kali ini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian kutipan, yang kedua yaitu ada fungsi kutipan, yang ketiga syarat-syarat mengutip, yang keempat prinsip-prinsip dasar mengutip, yang kelima yaitu jenis-jenis kutipan, yang keenam sumber kutipan, yang ketujuh teknik mengutip, dan yang terakhir yaitu catatan kaki. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Amanda. Kepada Amanda, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Kutipan merupakan bagian kutip Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misalnya media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Selanjutnya yaitu ada fungsi kutipan. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulisan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan akhir atau endnote umumnya dilakukan penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan mengganggu keruntuhan uraian pada teks. Selanjutnya yaitu adapun fungsi lainnya yaitu yang pertama yaitu untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut. Yang kedua, sebagai landasan teori, penguat penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, dan meningkatkan estetika penulisan, lalu memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan pustaka. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Amanda yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang kedua yaitu syarat-syarat mengutip dan prinsip-prinsip dasar mengutip akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada syarat-syarat mengutip. Yang pertama, kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau kurang dari 4 baris. Nah, syarat untuk mengutipnya yaitu yang pertama, kutipan dimasukkan ke dalam teks. Yang kedua, kutipan diletakkan dalam tanda petik. Yang ketiga, kutipan diawali dengan huruf kapital. Yang keempat, kutipan ditulis 2 spasi, sama dengan jarak teks lainnya. Dan yang kelima, identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman buku dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan. Dan yang kedua yaitu kutipan langsung yang terdiri dari 5 baris atau lebih dari 5 baris. Adapun syarat untuk mengutipnya, yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks. Yang kedua, kutipan diketik 1 spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diletakkan dalam tanda kutip. Yang keempat, kutipan masuk atau menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Kemudian jarak kutipan dengan teks yang sebelum dan sesudah kutipan itu adalah 2 spasi. Dan yang terakhir yaitu identitas mengarang, tahun terbit, dan halaman buku dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan. Kemudian syarat-syarat untuk kutipan tidak langsung, yaitu yang pertama, kutipan tidak langsung diketik 2 spasi. Yang kedua, kutipan tidak langsung diletakkan dalam tanda petik. Yang ketiga, identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman buku dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan. Yang terakhir yaitu kutipan tidak langsung sudah bukan yang aslinya atau sudah merupakan kalimat yang dibuat sendiri, tetapi berdasarkan dari teks kutipan. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip dasar mengutip. Dalam mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip. Yang pertama yaitu penulis tidak boleh terlalu banyak mengutip, sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Yang kedua yaitu penulis harus memahami bahwa kutipan hanya menjadi bukti penunjang dari pendapat penulis. Yang ketiga, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan tersebut dengan sumber aslinya. Yang keempat yaitu kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang kelima yaitu kutipan yang panjang hendaknya dimasukkan dalam lampiran. Dan yang keenam yaitu menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Dina. Kepada Ina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sumber-sumber kutipan. Banyak organisasi menggunakan format apa, yaitu American Psychological Association, untuk mengutip referensi, terutama dalam bidang ilmiah. Format ini mengedepankan kesetaraan sehingga menjadikan inisial mengganti nama depan penulis teks sumber. Yang pertama itu mengutip dari buku. Langkah-langkahnya, yang pertama, gunakan nama belakang penulis untuk membuat entry daftar referensi. Yang kedua, tambahkan tahun penerbitan. Yang ketiga, cantumkan judul buku setelahnya. Yang keempat, masukkan lokasi dan nama penerbit.
Yang kelima, tambahkan edisi buku setelah judul jika buku yang digunakan merupakan terbitan edisi kedua atau berikutnya. Yang keenam, cantumkan nama penerjemah setelah judul buku, dan itu jika ada. Yang ketujuh, buat kutipan dalam teks. Yang kedua, mengutip dari jurnal. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, awali dengan nama belakang penulis, diikuti inisial nama depannya untuk entry nama referensi. Yang kedua, tambahkan tahun penerbitan, sisipkan tahun penerbitan dalam tanda kurung. Yang ketiga, masukkan judul artikel jurnal dengan cetak judul dan teks miring, dan gunakan kapitalisasi kalimat. Langkah yang keempat, tambahkan nama jurnal setelah judul artikel. Yang kelima, masukkan nomor volume, keluaran, dan atau bagian halaman. Yang keenam, tambahkan nomor DOI, Digital Object Identifier, dan ini jika tersedia. Langkah yang ketujuh yaitu gunakan tautan web untuk artikel daring yang tidak memiliki nomor DOI. Yang kedelapan, buat kutipan dalam teks pada kalimat untuk memuat informasi rujukan. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Ina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Selvi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang catatan kaki. Catatan kaki merupakan keterangan-keterangan atas teks keterangan yang bersangkutan. Manfaat dari catatan kaki ini adalah yang pertama, menunjang fakta, konsep, dan gagasan, atau memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks, atau untuk menjelaskan definisi istilah secara lebih cermat. Kemudian, bagian yang akan diterangkan itu diberikan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Di belakangnya, nomor itu dinaikkan setengah spasi tanpa jarak ketukan. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman dengan dibatasi garis sepanjang 10 pukulan dari pias kiri. Jarak dari garis pembatas ke catatan kaki 2 spasi. Nomor catatan kaki dinaikkan setengah spasi di depan penjelasannya dan diberi kurung tutup. Penomoran pada catatan kaki ini diurutkan dalam setiap bab. Jika berganti bab, penomoran catatan kaki dimulai dari 1 lagi. Kemudian ada cara penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Yang kedua, antar catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. Yang ketiga, catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Yang keempat, catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Yang kelima, catatan kaki jenis karangan ilmiah diberi nomor urut mulai dari nomor 1 untuk catatan kaki pertama pada awal bab, berlanjut hingga akhir bab. Pada setiap awal bab baru berikutnya, catatan kaki dimulai dari nomor 1 lagi. Laporan atau karangan tanpa bab, catatan kaki ditulis pada akhir karangan. Kemudian yang keenam, nomor urut angka Arab dan tidak diberi tanda apapun. Yang ketujuh, nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya, misalnya dengan font 10. Catatan kaki yang merupakan rujukan atau data pustaka ditulis berdasarkan cara berikut. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya, atau sama dengan nama pengarang yang tertulis pada buku, lalu diikuti koma. Yang kedua, jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis,
catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Yang ketiga, judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Yang keempat, nama penerbit dan angka tahun diapit oleh tanda kurung, kemudian diikuti koma. Yang kelima, nomor halaman dapat disingkat HLM atau H titik. Angka nomor halaman diakhiri dengan tanda titik. Kemudian berikut adalah contoh penulisan catatan kaki. Yang pertama, William N. titik dan, koma, analisis kebijakan publik, koma, terjemahan Muhajir Darwin, koma, dalam kurung Yogyakarta, titik 2 Hanindita, koma, 2001, kemudian koma lagi, halaman 20-32. Yang kedua ada Abraham H. titik Maslow, koma, motivasi dan kepribadian 2, koma, terjemahan Nurul Imam, koma, dalam kurung Jakarta, titik 2 Pustaka Binaman Presindo, koma, 1994. Tutup kurung, koma, halaman 1-40. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan materi dari Selvi. Baiklah, sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.